insya Allah kita semuanya berangkat menuju ke tanah suci. Amin. Jangan kecil hati, jangan pakai pesimis. Ya Tad, gue mau boro-boro haji, bocah aja sekolah bayaran nunggak mulu. Jangan pakai ngomong begitu kok. Kenapa? Haji Allah yang mau, bener? Kalau Allah yang mau kagak ada yang bisa halangin. Saya punya jamaah, emak-emak ngajinya getol banget itu kok. Tiap ada majelis taklim dia datang ngaji. Satu hari dia mau ngaji jalan, nyebrang jalan dia keserempet mobil, jatuh langsung dibawa ke rumah sakit. Yang nabrak ini ngomong, maafin Bu Haji, maafin saya, jangan laporin ke polisi. Pokoknya urusan rumah sakit tanggung jawab saya semua, saya yang biayain semua. Pokoknya Bu Haji jangan laporin, jangan laporan ke polisi. Ini nenek-nenek yang ditabrak ngomong, ya jangan manggil gua Haji apa tong, gua belum berangkat haji. Oh, akhirnya Allah bukain pintu orang yang nabrak Bu. Itu orang yang ditabrak Bu diberangkatin haji sama yang nabrak. Alhamdulillah. Maka kita yang belum berangkat haji, jalan raya tuh kan luas kok. Iya empok jalan aja nyebrang dah, jangan pakai tangak tengok lagi udah. Iya insya Allah emang lagi bangun tol, kontainer kan banyak lewat. Hai dede. Ya Allah, itu haji kagak ringsek ukuran iya ya kok. Tapi ada selalu jalannya menuju ke Baitullah, bener. Haji itu maunya Allah. Kalau Allah yang mau kagak ada yang halangin. Maka haji itu macem-macem pok. Ada haji lil kasab. Haji apa tuh lil kasab? Haji karena usaha. Dia usaha kumpulin duitnya, dia tabungin, akhirnya bisa berangkat haji. Yang kedua ada haji lin nasab. Haji karena turunan. Emang kongwaknya bandanya banyak kok, ngelatak di mana-mana, tanahnya habis dijual-jualin semuanya, sampai cucu-cucunya berangkat haji. Itu namanya haji turunan. Dan yang ketiga ada haji lin nasib. Haji karena emang karena nasib. Itu modelnya kayak keserempet mobil tadi. Itu haji nasib. Ya Bu. Maka kalau Allah yang mau kagak ada yang bisa ngalangin. Maka haji ini dimulai dengan kalimat walillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa dimulai dengan kalimat walillah? Karena lillah, semata-mata karena Allah, biar ikhlasnya kelihatan. Karena haji pengorbanannya bukan harta doang, tenaga, pikiran, fisik, semuanya dikorbankan, termasuk harta yang begitu banyak dikorbankan. Apalagi ini haji furoda, haji yang emang plus. Pokoknya mahal udah. Dari mulai daftar aja Bang Ibrahim udah pakai duit. Emang nggak pakai duit? Makanya ongkos naik haji disingkat ONH. Ongkos naik haji tiap tahun naik terus, nggak ada ongkos turun haji. Ya kan Bu? Ya kan Bang? Pakai duit daftar, mondar mandir cek kesehatan pakai duit, ngikutin manasik pakai duit, bikin acara walimatus safar ratiban malam ini pakai duit, nyewa sound tenda emang kagak pakai. Nih kamera nih pada emang kagak pakai duit. Nih yang ceramah enggak, saya mah sama saudara sama temen enggak. Kenapa? Semuanya pakai uang, harta yang dikeluarkan, tenaga, pikiran, yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Maka jangan kecil hati kok orang berkorban. Nabi Ibrahim aja berkorban. Nabi Ibrahim berkorban. Nabi Ibrahim. Nah ini sekarang Bang Ibrahim. Nabi Ibrahim aja berkorban. Bu, mau dengar ceritanya? Dulu Nabi Ibrahim korban dia. Apa dia korbanin? 100 ekor onta, 1000 kambing. 300 onta, 1000 kambing. Kambing 1000, onta 300. Malaikat aja sampai heran. Malaikat heran, hebat bener Ibrahim ya. Manusia pada muji semua, hebat Nabi Ibrahim ya. 300 onta, 1000 kambing. Dikorbanin habis semua, dibagiin fakir miskin dagingnya. Dipuji begitu Nabi Ibrahim, ulu hatinya njuluk. Ngati njuluk ulu hati kok. Wah, hidungnya megar. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangan
jangankan 300 onta, jangankan 1000 kambing, andaikan saja saya punya anak, saya akan sembelih kalau itu memang disuruh sama Allah. Tuh, ngomongnya waktu itu enak. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim belum punya anak, jadi ngomongnya enak, bahasa kampanye. Kan kampanye begitu bang, enak bener bahasanya, tenang aja pak. Kalau saya jadi pokoknya jalanan rata, rata air, banjir semua kita. Seh deh najong, di mana-mana menang, kita kalah di TV, suwe banget, najong banget. Nih, Nabi Allah Ibrahim korban tuh kok, akhirnya apa? Ditagi sama Allah. Nabi Ibrahim mimpi 3 kali mimpi. Apa dalam mimpinya? Hei Ibrahim, ufi binudrika. Ibrahim, bayar nadarmu. Nadar apa saya? Dulu ngomong apa? Jangankan kambing, jangankan onta, sekarang lu udah punya anak. Ayo sembelih anakmu. Dipikirin nama Nabi Ibrahim. Gue pikirin nama Nabi Ibrahim, seng deh. Ini malam perintah Allah apa omongan setan? Kalau omongan setan jelas amat, kalau perintah Allah kebangetan amat. Dipikirin, akhirnya benar itu perintah Allah. Akhirnya pagi-pagi Nabi Ibrahim ngomong sama bininya, Hajar, ada apa bang? Ismail udah mandi? Udah saya mandiin. Pakai baju yang rapi. Mau kemana bang? Mau ajak kondangan? Mau kondangan? Iya, udah berangkatlah. Tuh, Nabi Allah Ibrahim ngajak Ismail. Ismail bu lagi ABG-nya. Dalam Quran, falamma balagha ma'ahu sya'ya. Ketika datang baliknya tuh lagi lucu-lucunya itu Ismail, disuruh sembelih, diajak ke bukit. Sampai di jalanan, ini yang namanya belis bakal kedemen. Ngeliat orang imannya kayak Nabi Ibrahim. Apa kata iblis? Waduh, kalau orang imannya begini semua nih, wah neraka sepi ukuran ini. Harus digagalkan nih, harus digagalkan. Datang iblis Ibrahim. Ibrahim, iya iblis. Mau kemana lo? Mau ke Jabal Kurban. Mau ngapain? Mau nyembelih anak saya. Oh jangan Ibrahim. Allah itu sentimen sama lu. Allah kepengen lu kagak punya turunan. Jangan. Kata gue jangan, kita kan CS. Wah ilaha illallah kok dirayu-rayu itu Nabi Ibrahim. Nggak bisa iblis, ini perintah Allah. Minggir iblis. Kuat imannya Nabi Ibrahim. Lakinya nggak kena, bininya gue godain. Biasanya perempuan kan lebih berat perasaannya daripada pikirannya. Lu aja godain Siti Hajar. Hajar, lu tahu mau dibawa kemana Ismail? Nggak tahu, katanya kondangan. Masa kondangan bawa pisau sama tambang? Anak lu mau disembelih kok tega-teganya nyembelih anak sendiri? Itu katanya perintah Allah iblis. Ya kalau memang itu perintah Allah, jangankan anak saya iblis, saya nih bininya siap dipotong juga. Deh iblis tampak hebatan lagi nih imannya. Jok kira perempuan lemah, makanya jangan macam-macam kemampuan bang. Wow, kita laki kumis kayak pagar kecamatan lah. Kalau kena godoan perempuan teklok. Waduh, nggak kena iblis godain Siti Hajar. Terakhir nih, emaknya nggak kena, bapaknya kena, anaknya nih Ismail gue godain. Bocah ABG nih. Tuh, datanglah iblis sama Ismail. Ismail, iya om. Om iblis, anak ABG. Ada apa om? Lu tahu mau dibawa kemana? Nggak tahu saya. Kamu mau disembelih Ismail, mau disembelih. Siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh katanya. Mau sembelih sama bapak lu? Biarin dah. Kalau memang Allah yang nyuruh, saya siap. Zahir batin saya ikhlas. Luar biasa. Nggak peduli sama lu, iblis minggir. Iblis mau ngomong lagi, beliau ambil Ismail, kerikil kok. Batu kecil ditimpuk itu iblis sama Ismail. Apa kata Ismail? Idhab ya la'in, pergi lu terkutuk, laknat lu.
Tuh makanya disimbolin dalam haji namanya lontar. Itu zumroh po. Tuh simbol permusuhan manusia sama iblis. Entar sono Bang Ibrahim Muhammidah lontar, zumroh, lontar. Tuh orang kita kan orang Indonesia jamaah kita mantep bu. Bismillahirrahmanirrahim. Gembos batu, wakbar. Nempokin setan di sono. Kagak ada batu, pakai sendal. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh timpukin setan di sono sama dia. Cuman lucunya pulang haji ditemenin lagi tuh setan. Sampai Jakarta, sampai kampung ditemenin lagi itu setan nyengir doang. Kemarin lu goro-goroan lu nimpukin gue lo. Sekarang gue teman lagi sama gue lo. Tuh itu makanya simbol. Makanya akhirnya apa? Setelah desai mau disembelih itu Ismail diganti sama kambing gibas, ya enggak? Lalu ditambahkan lagi rezekinya oleh Allah. Apa? Timbullah yang namanya Nabi Allah Ishak. Artinya apa? Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Bang Ibrahim dikorbanin, harta, tenaga, pikiran, anak ditinggalin, rumah ditinggalin, girik ditinggal. Tinggal besok berangkat. Dibawa di koper. Ilok Ji, dibawa ke sono. Lo masa mau nyalo juga di sono? Hati-hati emang banyak calo di sana, banyak. Doa nyium hajar aswad calonnya banyak. Emang orang-orang kita juga yang sampai semenggah. Mau nyium hajar aswad, lo nyalo kita, bener kok. Diajak muda diciumin, dibayar 100 real. Lah ditembak kita, bebek, banyak calo di sana. Tuh makanya hati-hati Bang Ibrahim nyaloin di sana. Enggak kita dicaloin lah. Jangan nyaloin. Jangan. Di sana banyak calon. Makanya hari ini bu, orang pergi haji, orang panggilan tanah suci, panggilan tanah kusir hampir mirip. Orang berangkat haji sama orang yang mati lihat mirip banget. Besok nih Bang Ibrahim Muhammidah di sini, besok nih duduk bareng di sini. Duduk mau berangkat tanggal 4 duduk di sini, duduk pakai baju putih. Diadanin. Maka diadanin. Orang mati juga sama Bang. Masuk ke dalam kubur, mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah, sebelum ditutup sama papan diadanin dulu. Adanin komatin kelar, tutup sama papan, papannya dimiringin. Cuman papannya jangan dinomorin 1, 2, 3 sampai 9. Mau menutup warung. Jangan dinomorin. Diadanin. Disiapin kendaraannya, siap antri mobil, motor semua nganter nih, disediain bos buat nganter ke bandara. Sama orang mati juga ada kendaraannya, kurung batang. Siapa masuk pasti mati tuh. Belum pernah gagal Bang. Siapa aja dia masuk kurung batang mati. RT mati teh. RW lah mati weh. Ustad mati tat. Yang sembarangan tat. Mati. Kendaraan paling angker sedunia, supirnya banyak, penumpang menatu. Digotong bismillah wa ala millati rasulillah. Mau kemana Bang? Pindah. Lalu pindah aja, kontrak habis. Berangkat. Sama besok dianterin tuh, yang nganter ada anak, cucu, mantu, keluarga, temen nganterin Bang Ibrahim Muhammidah, dianterin. Sama orang ke kubur juga nganterin semuanya. Apa yang dibawa? Yang nganterin 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal, nganter 3-3-nya. Sayang 2 balik pulang. Siapa yang balik pulang? Keluarga, nggak ada yang menemenin. Nyampe bandara udah merah balik pulang. Sama orang di kuburan juga sampai ke kuburan udah pindah. Bini kita yang katanya sayang banget bang sama kita mati meninggal dunia. Elah. Waktu pacaran masih muda di bonsengon berjanji. Apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb. Bullshit bang, begini. Yang begini kagak mau nemenin dalam kubur. Laki kita apalagi sedih paling 7 hari laki kita. Berapa sebulan udah bisa nyanyi. Berpuasa kuburan. Laki udah bisa nyanyi duda. Anak bagaimana Ustaz? Anak saya banyak kali nemenin dalam kubur. Kagak. Dapat seminggu anak dia girik mana bapak Jitaro ya? Bapak Jitaro girik mana? Girik jajarin dia. Temen saya banyak Ustaz, temen kali nemenin dalam kubur. Temen lagi bang, biar kita CS kental nih ya. Punya rokok sebatang, kadang potes sebelah. Kemana-mana kita berduaan, mulu biar ngampungin data, berduaan mulu nyalo. Pas lagi diuruk kuburan kita, kencengan dia nginjeknya. Biar padat tuh, jangan balik-balik, diinjek kuburan kita. Temen bang tuh.
Harta yang kita bawa apa? Mobil mewah parkir di pelataran kuburan doang. Jangankan mobil mewah, motor mewah, pulang kuburin tiker ketinggalan, diambil. Tiker ketinggalan, sampai tiker kita kagak tinggalin. Berapa duit harganya tiker kok? Ayo dah. Yang ngikut ke dalam kubur adalah amal kita. Besok juga sama. Bang Ibrahim Ampomida berangkat, apa yang dibawa? Bekal yang terbaik kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal terbaik adalah takwa. Maka malam ini beliau ngumpulin kita, diundang, beliau meminta maaf kok. Minta maaf nih biar ikhlas semuanya, kita maafin dia yang pada mau berangkat biar enteng jalannya ke sono. Minta maaf, tobat sama Allah, mau urusan Bang Ibrahim ntar malam dia minta munajat sama Allah. Ya Allah ya Rob, ya Ilahi kabulkanlah doaku. Boleh yang gak pakai lagu gak ngapa-ngapa, nangis dia tengah malam. Wah kalau bisa nangis bawang ya taruhin. Pokoknya tetap. Tapi ada urusan sesama kita. Beliau manusia biasa, beliau sering bergaul, banyak relasinya di mana-mana, banyak teman. Hari ini dikumpulin banyak saudara. Beliau mau minta maaf, ikhlasin keberangkatan beliau menuju ke tanah suci biar enteng. Tobat, minta ampun. Laki minta maaf sama bini, bininya minta maaf sama lakinya. Mida minta maaf sama papa. Papa maafin mama kalau selama hidup sama mama, salam sama papa, tidur sepantatin mulu. Minta maaf. Umpama Bang Ibrahim, minta maaf. Laki juga maafin neng, maafin abang jarang pulang, kagak langsung pulang, mampir dulu apa kemana-mana. Minta maaf dulu. Umpama kalau memang lagi kelempongan itu bakal redo, minta maaf. Menyak, terutama menyak dah. Nyak memang jasanya rada gede. Udah anakin kita emak. Udah kagak emak kita datang ziarah ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang di dalam kubur jawab waalaikumsalam. Cuman kita kagak denger. Kalau denger kagak jadi ziarah. Ada pocong. Minta ridho sama orang tua emak kita, terutama nyak, ridhoin saya mau berangkatnya. Nyak, ridhoin saya mau berangkat. Minta maaf sama nyak yang beranakin kita. Ya Allah, pilihan kalau nggak hidup mati emak tuh beranakin. Gua loh mulos bu, sudah bu, penyakit jadi satu, dibawa ke bidan, periksa pembukaan 1, pembukaan 3, pembukaan 9, kagak terbuka-buka. Itu pembukaan 3 aja bang, pinggang belakang rasanya pegel, panas banget. Baru pembukaan 3 doang tuh, pegel belakang panas. Katanya kok tati, rasain aja katanya, masa saya bunting. Tuh ya Allah, keluar brol, anak pilihan cuma 2, kalau nggak hidup mati. Emak sayang banget mana, bapak juga jangan kata agak sayang sama anak. Ya Allah, bapak pala jadi kaki-kaki jadi pala orang tua kita. Ini namanya bapak, siang kepanasan, malam kedinginan, nyari nafkah buat anaknya, kadang kagak pulang. Bapak mah kalah banyak, orang tua kita laki itu, orang laki mah kalah banyak. Punya anak ke tengah malam yang masih melek aja tuh anak. Emaknya udah sengkleh, ya Allah bang, ini bocah ngapa tuh tumben-tumben matanya masih melek aja. Ya Allah udah ngantuk banget bang, gue capek, sengkleh bang. Lu apa orang laki akal lu banyak, takut-takutin kayak ini bocah biar supaya tidur. Bapak nyari akal, nakut-nakutin sampai keluar rumah. Bapak ngempe di pojokan jendela sambil nongkrong. Nyanya ngomong, tidur tong, tidur tidur tuh, ada anjing di samping, tidur. Akhirnya bocah ketakutan tidur bang. Padahal kan bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitu ikhlasnya orang tua. Makanya Masya Allah, orang tua mah kagak ada ruginya dah. Makanya orang tua pak, dikit-dikit kan buat anak, bener. Kita bisa berhasil begini kan karena doa orang tua, bener. Orang tua mah apa-apa buat anak, bener. Jual tanah buat anak, beli rumah buat anak, enggak jual banda buat anak, beli motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Jangankan suruh nambahin banda orang tua, jagain aja kagak bisa. Bener bu? Tuh orang tua Masya Allah. Makanya mak bapak lagi meriang sakit nih. Ya Allah kok saya punya bapak udah kagak, udah 10 tahun 11 tahun meninggal bapak, sampai sekarang belum balik lagi. Tinggal nyak doang ngaturnya kalau lagi sakit di rumah. Kok saya ngenes banget. Ya Allah, buru-buru di mana-mana lagi acara, dipengen buat pulang udah niat nenek sakit. Ya Allah, datang tengokin nyak.
datang doang nih kadang-kadang nyak sakit gatal doang nengokin nyak lagi rebahan di balai dia pakai tanya apa yang dirasain sih nyak nyanya nyaut enggak dia gue rasa-rasa apa nyak lu kemarin gak bawa apa ya kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya ada manisnya kan suwe tuh anak tuh bocah lagi meriah apa ditanya apa yang dirasa sih nyak bener nyanyi nyaut enggak dia gue rasa-rasa tau lu kemarin kagak bawa apa lah kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya ada manisnya PA tuh bocah nggak punya pikiran. Makanya Masya Allah minta ridhonya hari ini kita ikhlasin beliau berangkat menuju ke tanah suci amin ya robbal alamin. Maka malam ini beliau yang kita doakan berangkat haji niat yang pertama lurusin Bang Haji Ibrahim Bang Ibrahim niat yang lurus husnul niat semata-mata karena Allah. Ibadah kalau sudah bukan karena Allah siap-siap kecewa. Ibadah kalau udah bukan karena Allah siap-siap kecewa. Artinya apa? Makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi yanhadim. Yang karena Allah bakal sampai tujuan, yang bukan karena Allah bakal kandas setengah jalan. Ikhlas berangkat niat semata-mata karena Allah, tinggalkan harta, anak, keluarga, tinggal semuanya. Serbang dah seret singkat cerita dari bandara Jeddah, bandara sini Soekarno Hatta, udah disambut kita naik pesawat yang namanya bidadari dunia. Itu pramugari bang, kita lihat kagak deh yang jelek, biji matanya gede kagak kecil kagak. Kita lihatin tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, Allah, matanya kubil bagong, lehernya leher soang, panjang-panjang banget, lege gajah ya Allah. Bibirnya aja kita lihat cakep banget kayak delima di belah 4. Kalau delima di belah 2 kegedean, kalau kegedean duet, masa pramugari duet. Dilayanin kita, Pak Haji mau makan apa, minum apa. Saya pura-pura kagak bisa waktu itu bikin safety belt kagak bisa, saya pura-pura. Ini bagaimana caranya ini? Iya bagaimana caranya ya Allah di sampai dirayu-rayu kita kopi apa susu, saya kolokan empi aja. Nah tuh Masya Allah luar biasa Pak tuh bidadari mukanya enak dah pokoknya disambut. Berangkat set sampai di Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Pertama kali masuk ke Masjidil Haram, doa kita kepada Allah, minta di situ masuk lihat Baitullah, lihat Ka'bah. Bang Ibrahim pemidang lihat Ka'bah. Siapapun pertama kali bang orang yang lihat Ka'bah pasti mengucurkan air mata. Dia nangis mengucurkan air mata. Ya Allah ya Rabb, kita nyerah aja di situ Bang Ibrahim, nyerah di hadapan Allah. Ya Allah saya nyerah. Tap bit nyerah gitu. Nyerah aja di sono. Kenapa? Kita banyak dosa, ngaku di situ ya Allah ya Rob. Saya datang dari kampung cabang Gelang kemari kagak bawa apa-apa ya Allah. Kemarin Ka'bah saya lihat lewat foto doang, lewat TV doang, sekarang jogrok di depan saya ya Allah. Mulai detik hari ini saya kemarin gak bawa apa-apa. Dosa yang saya bawa banyak banget ya Allah, bejibun. Dosa saya tolong usek ya Allah, usek ya Allah. Hapus, gebek dosa-dosa saya. Langsung seketika dirontogin dosa Bang Ibrahim Pemida. Seset hilang semuanya. Kayak baik kayak orok.